perpajakan di Indonesia tuh? Ya sedikit kurang lebih paham lah ya. Terus selama ini lapor nggak sih lapor pajak nggak? Lapor wajib pajak? Untuk beberapa tahun terakhir sih nggak sempat ya untuk melapor, tetapi sebelumnya pernah melapor. Terus paham nggak sih dengan prosedur NPWP yang di Indonesia tuh? Setidaknya ya saya paham karena saya sudah memiliki NPWP sendiri ya, tapi yang pribadi gitu. Oh iya, boleh tahu nggak proses pembuatan pajak yang pas sudah nyampe di kantor itu? Ya sebelumnya Yolanda kalau ingin membuat nomor partai wajib pajak itu harus siapin dulu berkas-berkasnya kayak apa aja tuh? kartu keluarga, habis itu KTP, habis itu gambaran misalkan ini harus punya usaha ya kalau buat pribadi. Kalau misalkan kayak misalkan pekerja kantoran saya kurang begitu tahu ya, tapi kalau untuk pribadi misalkan Yolanda punya usaha kayak sebagai UMKM bisa melaporkannya dan mendaftarkannya. Nah, nanti ketika datang ke kantor wajib pajak Yolanda cukup bertemu dengan security, nanti akan diarahkan sama petugas setempat, nanti dilaporkan ke loket untuk pendaftaran, itu sekaligus mengisi formulir. Di situ ada data-data untuk pengisian, misalkan penghasilan pajaknya berapa, terus untuk yang dilaporkannya berapa. Dan setelah pengisian data semua itu sudah selesai, balik lagi ke loket, itu dari loket akan diarahkan untuk pembayaran. Gitu. Nanti ketika sudah pembayaran, tunggu hanya beberapa menit, NPWP-nya sudah jadi. Boleh dilihat nggak kartunya? Ya, maaf ya, tapi sedikit tolong diblur ya untuk NPWP-nya. Oke ya. Mau nanya nih, kalau misalnya masih contohnya gajinya masih di bawah UMR, itu tuh wajib gak sih kayak buat wajib bayaran nggak? Baik, kalau dari peraturan undang-undang pajakan untuk wajib pajak itu wajib lapor ya kalau penghasilan sudah di atas 54 juta ya, jumlah kalau nominal 4 juta 4.500.000 ke atas ya. Terus gimana sih wajib lapor apa enggak sih? Nah, wajib lapor UMKM ya, agar selalu aktif kartunya itu sebelumnya ya harus lapor, karena kalau tidak seperti halnya sempat beberapa terakhir saya sempat di notis dari pihak kantor pajak by email untuk mengingatkan lapor pajak seperti itu. Jika tidak, secara otomatis nanti bakal dinonaktifkan. Udah, oke baik nih, sejauh ini udah lumayan mengerti sih saya. Terima kasih atas waktunya ya dia. Jadi sama-sama. Yang kedua, Oke teman-teman, jadi saya sudah bersama salah satu narasumber yang sudah memiliki NPWP dan saya mengizinkan untuk memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sarula Pandi. Saya sekarang bekerja di salah satu sekolah sebagai tenaga pendidik di SD, sekolah dasar. Nah, untuk Kasarwakan ini sudah memiliki NPWP kan ya, yang pastinya. Apakah Kasarwakan ini mengerti dengan prosedur cara pembuatannya? Oh iya, alhamdulillah untuk saya sendiri saya sudah punya NPWP sejak tahun 2020 kemarin. Nah, untuk prosedur NPWP sendiri memang di tahun 2020 kemarin saya membuat NPWP itu dengan cara online, Mbak. Pertama dengan cara online itu kita masukkan data yang lainnya di website yang disediakan oleh pihak pajak. Nah, setelah kita mengisi formulir tersebut, mengisi di website tersebut, setelah jadi secara online kita baru datang ke kantor pajak untuk mengambil kartunya, kartu NPWP-nya seperti itu. Nah, untuk proses pendaftaran sampai dengan proses jadi NPWP-nya itu berapa hari ya? Kalau untuk saya sendiri kurang lebih untuk pendaftaran secara online memang kita sehari juga beres, yaitu menunggu verifikasi besoknya bisa diambil. Kebetulan pas waktu itu kita karena ada penundaan kendala yang lainnya dan lainnya, untuk NPWP-nya saya sendiri itu jadi selama kurang lebih 3 hari ya gitu, karena mungkin ada beberapa kendala yang lainnya di sistem dan juga di akses buat kesananya ke sarana untuk ngambil seperti itu. Nah, Kak Saru nih, untuk pertanyaan selanjutnya, setelah Kak Saru memiliki NPWP, apakah Kak Saru sendiri rutin untuk membayarkan pajak?
untuk membayar pajak setelah punya NPWP. Ketika memang sudah punya NPWP, karena kita memang wajib pajak juga, saya selalu berbayar pajak, baik itu pajak motor saya sendiri dan juga pajak bangunan. Seperti itu. Kakak Sarul sendiri ini rutin ya untuk membayar pajak. Manfaat apa aja sih yang udah Kak Sarul dapat dari pembayaran pajak tersebut, mulai dari diri sendiri atau untuk negara? Kalau untuk diri sendiri ya, ketika kita bisa membayar pajak itu suatu kebanggaan buat saya sendiri, mampu membayar pajak. Dan juga dengan kita membayar pajak juga, infrastruktur yang pemerintah bangun ini bisa terfasilitasi dengan baik. Itulah hasil dari uang pajak tersebut. Nah, untuk pemerintah sendiri ketika kita membayar pajak, uang kas negara juga bertambah dan juga pendapatan negara juga stabil. Sehingga negara juga mampu membangun infrastruktur secara lancar. Seperti itu manfaat buat diri saya sendiri dan buat negara saya. Cukup segitu aja. Terima kasih Kak Sarul telah meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman dan juga diri kita. Sama-sama. Dan yang terakhir, izin bertanya Pak, apakah Bapak memiliki NPWP? Apakah Bapak mengerti prosedur membuat NPWP? Bisa langsung ke kantor pajak atau untuk membuat acara Apakah Bapak mengerti sistem perpajakan di Indonesia? itu yang saya pahami. Apakah Bapak sering melapor ke kantor pajak? Untuk laporan SPT tahunan, saya pribadi tiap tahun di bulan Februari baik maka kita harus melapor SPT baik mandiri sebagai personal maupun pribadi. Ya. Terima kasih. Oke, jadi ini video dari kelompok kita dalam memenuhi tugas kuliah perpajakan. See you next